Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Masih di bab 156 dari Syarh Sunnah. Ya. Kemarin kita telah membahas perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Waqif 'inda mutasyabihil Qur'an wal hadis wa la taqis syai'an. Dan berhentilah ketika kau menghadapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya mutasyabih. Mutasyabih, yakni yang sifatnya multi tafsir, ya. Wala taqis syai'an, dan jangan kau coba-coba untuk mengkiaskan sesuatu. Ini kemarin kita jelaskan, ya. Pesan ini diberikan kepada awam yang masih belum bisa bermuamalah langsung dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang datang dari wahyu, ya, dengan wahyin, dengan ayat-ayat atau hadis dengan nusus. Karena untuk bermuamalah langsung dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut membutuhkan pengetahuan, membutuhkan dasar keilmuan yang tidak sedikit, ya. Nggak bisa semua orang langsung bermuamalah kepada ayat-ayat dan hadis-hadis dan coba mencari kesimpulan. Yang ada akhirnya keliru. Karena di antara ayat-ayat dan hadis-hadis ini ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang sifatnya muhkamat. Mutasyabihat adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya ini multitafsir. Enggak bisa, yakni enggak langsung terang maknanya hanya dengan melihat redaksinya saja. Ya. Ada ayat-ayat yang sifatnya muhkam. Ayat-ayat yang muhkam yakni ayat-ayat yang lebih jelas. Ayat-ayat yang tidaklah maknanya membawa kepada multitafsir, kepada banyak wajah gitu. Nah, yang ayat-ayat yang muhkamat demikian ini yang menjadi ummul kitab, ya, yang menjadi ummul kitab, yang menjadi patokan bagi Al-Quran. Maknanya agar seseorang ketika bertemu dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya multitafsir demikian, agar mereka mengembalikan cara memahaminya kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya muhkamat. Nah, ini kan perlu tools, nggak semua orang bisa. Dari situlah terbentuk metodologi di dalam usul fikih nih, kaidah-kaidah yang kita kenal dengan nama kaidah dilalah. Oke, nanti misalnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya umum, tarik kepada yang khas, khusus. Yang mujmal tarik kepada yang mubayyan. Ya, yang umum tarik ke khusus, yang global tarik ke yang spesifik. Yang mutlak tarik kepada yang muqayyad, yang bebas tarik kepada yang terikat. Kemudian yang belum lagi nasikh, mansukh dan lain-lain. Nah, ini adalah metodologi di dalam mencerna bermuamalah dengan ayat-ayat dan hadis. Nah, enggak semua muslim bisa ke situ. Oke? Jadi yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah agar ketika kau bertemu ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya multitafsir demikian, maka agar dulu di situ, jangan kau ambil sikap, jangan kau mencoba menyimpulkan sesuatu sebelum tanya kepada para ahlinya. Artinya demikian. Ya, sebelum tanya kepada para ahlinya. Misal kemarin kita jelaskan, mungkin di antara ayat-ayat ada yang zahirnya menampakkan ta'arud, menampakkan kontradiksi. Loh, kok katanya begini, tapi ayat lainnya berkata demikian. Ini kan kontradiktif tuh. Kontradiksi di dalam Islam, di dalam agama ini nggak boleh, haram. Karena itu bertentangan dengan nilai kesempurnaan agama. Ya kan? Loh, kok inkonsistensi nih, katanya di begini, tapi kok katanya begini, begitu. Ya kan? Ini hal-hal demikian hakikatnya menjadi dogma bagi kita, yang menjadi usul akidah kita. Awas. Agama ini agama yang sempurna. Di antara makna kesempurnaannya adalah tidak boleh ada nilai-nilai yang sifatnya inkonsistensi. Tidak boleh ada nilai-nilai yang sifatnya kontradiktif di dalam agama ini. Karena itu adalah ketidaksempurnaan. Oke? Agama lain saja selain agama Islam, kalau kita tuduh agama kalian ini agama yang kontradiktif, ini agama lain nggak bakalan terima. Agama kalian ini agama yang nggak konsisten, yang punya standar ganda, mereka nggak bakal terima. Apalah lagi agama Islam yang sangat sebenarnya.
Nah, maka ketika kau menemukan adanya benturan, adanya kontradiksi, adanya inkonsistensi dari ayat atau dari hadis yang kau baca, okay? Maka dulu di situ, jangan coba menyimpulkan apapun. Okay? Sampai kau bertemu dengan ahlinya, baru bertanya, apa maksud ayat yang ini? Ditafsirkan dengan yang mana? Okay? Ini kan berat, nggak semudah itu seseorang bisa langsung mencerna ayat dan hadis. Ya, untuk mencerna ayat-ayat dan hadis-hadis, seseorang perlu memahami, memiliki dasar-dasar keilmuan dan juga memiliki tools untuk memahami mana ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya mujmal, mana yang mubayyan, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang ternyata nasikh dan mansukh dan lain-lain. Ini udah kita jelaskan di pertemuan kemarin ya. Oke? Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah, orang-orang yang menyimpang, ini sengaja justru mereka menggunakan dan menunggangi ayat-ayat yang sifatnya sifatnya multitafsir demikian. Ini yang dibilang ayat-ayat mutasyabihat. Fungsinya apa? Karena dengan menggunakan ayat-ayat hadis-hadis demikian, ini akan lebih bisa mereka tunggangi untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Di antara mereka ada yang mengkafirkan masyarakat kaum muslimin dan pemerintahan kaum muslimin di negeri kaum muslimin dengan berhujah ayat dan hadis. Ya, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tuh, kita ini nggak pakai hukum syariat, pakainya hukum. Berarti kita kafir, para penguasa kafir. Tuh, lihat, seenteng itu. Karena emang pada dasarnya ada penyimpangan di dalam hatinya. Ada penyimpangan di dalam hatinya. Sengaja mereka hanya memilih ayat-ayat yang sifatnya multitafsir dan berpaling dari ayat-ayat atau hadis-hadis, keterangan-keterangan yang lebih mengarahkan maknanya ke makna yang tepat. Karena kalau maknanya tepat, nggak sesuai nih sama selera dia dan hawa nafsu dia. Dia pura-pura buta dia dari situ. Demikian kelompok Khawarij lebih condong melihat ayat-ayat yang sifatnya wa'id doang. Ayat-ayat yang sifatnya tarhib, nakut-nakutin. Iya gak? Dan hadis-hadis yang sifatnya mengancam dan nakutin. Sebaliknya Murji'ah hanya melihat kutub satunya, melihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya wa'ad mulu, yang sifatnya targhib mulu, pura-pura buta dari yang tarhib, pura-pura buta dari yang wa'ad. Ahlus sunnah di tengah, harus sinkronkan, cocokkan satu sama lain, konsisten. Ya, demikian ahlus sunnah. Ini kemarin telah kita jelaskan ya, penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ahluz zaygh ya'khudun al-mutasyabih wa yatrukun al-muhkam. Para orang-orang yang menyimpang sengaja memang mereka ngambil ayat-ayat yang sifatnya multitafsir dan berpaling dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya muhkam, ya, yang lebih spesifik, yang lebih jelas maknanya. Li'annahum yuridun al-fitnah, dikarenakan memang tujuan awal mereka mau menjadikan fitnah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nahnu nastadillu bi kalamillah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ngejual bahwasanya kita berdalil dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya? Wa ya'khudun tarfan wa huwal mutasyabih. Padahal cuma ngambil satu sisi doang, yang mutasyabihnya doang dari ayat-ayat dan hadis-hadis, dan pura-pura merem, buta dari yang muhkam. Ya? Nah ini orang-orang yang keliru banyaknya di dalam mencoba ketika mereka belajar dan mencoba memahami Islam ini, yang keliru nih, akhirnya terkena syubhat, ada dua macam nih. Al-musyabbahun ala sinfain. Orang-orang yang terjangkiti syubhat, itu ada two types, ada dua tipe. Yang pertama, orang-orang yang pada dasarnya tulus mencari kebenaran. Qadarullah belum dapat. Dapatnya da'i-da'i, ustadz-ustadz, yang mengajarkan kepada kekeliruan dan penyimpangan. Ustadz-ustadz ini atau da'i-da'i ini akan mengajarkan mereka dan meyakinkan mereka tentunya juga dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membenarkan penyimpangannya. Iya gak? Pasti dong. Mau ngomong firqah apa lagi? Mesti qala Allah qala Rasul. Semua firqah. Iya gak? Nah, tapi pada dasarnya tulus dia mencari kebenaran. Zain? Asin fathani, tipe yang kedua orang-orang yang terjangkiti syubhat adalah orang-orang yang emang pada dasarnya di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Tuh ada penyakit di dalam hatinya. Emang gak suka sama yang hak.
Karena yang akan lebih dia perjuangkan dan yang dia bela adalah sebuah kesimpulan yang telah dia simpulkan di dalam hatinya yang sesuai dengan seleranya sebelum dia mencoba mempelajari kitabullah dan sunnah. Itunya duluan, udah dia simpulin duluan. Baru kitabullah dan sunnah Rasul ini dia cari-cari buat benerin kesimpulannya gitu. Bukan membentuk kesimpulan, tapi emang mencari pembenaran kepada kesimpulan yang telah mereka buat. Tipe yang pertama, kalau mereka tulus pada dasarnya emang mencari kebenaran, qadarullah belum dapat, itu sooner or later nantinya dapat insya Allah. Asal mereka tulus mencari kebenaran. Ini proses manusia mencapai kebenaran mesti melewati juga kekeliruan-kekeliruan. Wajar gak? Apa kita lahir semua langsung salafi? Hah? Tapi apabila memang mereka tulus mencari kebenaran, maka sooner or later, cepat atau lambat, insya Allah mereka tersentuh hidayah dan lebih dekat kepada kebenaran. Ya, cuman yang kedua ini yang penyakit yang emang di hatinya terdapat penyakit awalnya. Allah berfirman tentang yang second type ini, yang tipe kedua ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Ialah zat yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, itulah yang sifatnya ummul kitab. Yang menjadi patokan dari Alkitab, yakni tempat kembalinya kitab. Okay? Wa ukharu mutasyabihat. Di dalam kitab tersebut juga terdapat ayat-ayat yang lain yang sifatnya mutasyabihat, yakni yang sifatnya multitafsir. Ini bukan ummul kitab. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Adapun orang-orang yang memang pada dasarnya di hatinya emang terdapat penyimpangan, no. Fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wilih. Emang terdapat di dalam hatinya penyimpangan, emang penyakitan hatena, oke? Hatinya penyakitan nih. Mereka sengaja emang ngincer-ngincernya ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat dengan tujuan untuk menjadikan fitnah. Ya, untuk menyeret takwilnya untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Itu yang tipe kedua, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ya, hakikatnya tidaklah mengetahui takwilannya kecuali Allah dan para orang-orang yang mendalam di dalam keilmuan. Mereka senantiasa berkata, kami beriman kepada Allah. Yani kepada seluruh ayat-ayat yang diturunkan tersebut. Kullun min indi rabbina. Toh semuanya. Mau yang muhkam, mau yang mutasyabihat. Ini semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita ngotot pegang satu dan berpaling kayak yang lain. Itu gayanya ahlul kitab. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian isi kitabnya, tapi sebagian isi yang lain mereka enggak beriman. Kenapa? Enggak sesuai dengan seleranya yang lain. Yang sesuai dengan seleranya aja yang mereka imani, gitu. Ya? Itu telah kita jelaskan kemarin. Amma ahluz zaigh fa innahum ya'khuduna bi ba'dil kitab. Tuh, orang-orang yang emang pada dasarnya memiliki penyimpangan di hatinya. Mereka sengaja mengambil satu sisi saja dari kitab dan kemudian meninggalkan sisi yang lain. Hadza maujud fi kulli zaman wa makan. Orang-orang kayak gini nih ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Ba'duhum yaf'alu hadza an ta'ammud wa yurid at-tadlil. Sebagian mereka melakukan hal tersebut emang berangkat dari kesengajaannya, emang pengen menyimpangkan manusia. Wa ba'duhum yaf'alu hadza an jahl. Sebagian yang lain melakukan hal tersebut emang berangkat dari kejahilannya. Li'annahu muta'alimun la yadri. Emang dia adalah seorang yang sok pinter, muta'alim. Awas, muta'alim, ini orang yang berpendidikan, orang yang terbelajar. Muta'alim. Zain? Muta'alim yakni subjek, fa'il dari ta'allam, ya ta'allamu. Muta'alim yakni subjeknya, person yang belajar, dia bilang muta'alim. Oke? Okay? Atau dengan bahasa lain, seseorang yang berpendidikan, seseorang yang well educated, muta'allim. Zain? Tapi muta'alim, muta'alim, ini orang yang yahanu alim, sok-sokan, alim, sok pinter. Okay? Mereka melakukan hal tersebut emang berangkat dari tingkahnya yang sok pinter. La yadri, padahal dia nggak tahu. Lam yadrusil usul. Dia tidak mempelajari usul-usul agama ini dengan baik. Walam yadrus ulumal Quran wa ulumal hadis wa mustalahul hadis wa usulul fiqh. Mereka belum mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, metodologi hadis, mustalah hadis, dan usul fikih. Tuh,
Ini tools yang harus dikuasai oleh seseorang kalau dia mau mencoba mencerna langsung yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang harus. Usul fikih dengan segala perangkatnya, qawaid fikih, dhawabit fikih, maqasid syariah. Al-Quran bukan hanya tafsirannya tapi metodologi tafsir Al-Quran juga. Hadis bukan hanya hadis maudhu'i tapi mustalah hadisnya juga. Tuh, itu kan perlu dikuasai. Ya. Nah, orang yang sok tahu demikian, ini nggak belajar dengan rapih. Nggak belajar dengan jenjang yang tepat. Nggak mempelajari usul-usul, nggak memiliki dasar-dasar pengetahuan yang cukup. Oke? Lam yadrus hadhil umur. Mereka belum mempelajari perkara-perkara demikian. Ghayah ma hunalak. Annahu katsirul mutalaah. Paling orang yang demikian nih paling mendingnya nih. Banyak baca aja wa katsirul hifz dan banyak hafalannya. Fadhanna annahu alim. Dari situ akhirnya dia mengira bahwasanya dia udah seorang ahli ilmu. Idza kan yahfaz katsiran wa yutali' katsiran. Dia berarti ahli ilmu karena udah banyak baca dan banyak hafal. Sembarangan itu. Ya, lakin laisa indahu usulul ilmu wa qawaidih. Tapi orang yang demikian seringkali enggak memiliki usul-usul ilmu yang bagus, yang baik pada dirinya dan kaidah-kaidah keilmuan yang seharusnya. Li'annahu lam yata'allam ala ahli ilm. Orang yang kayak gini biasanya penyakitnya orang yang belajar sendiri. No, enggak belajar sama ahli ilmu. Ngobok-ngobok sendiri. Fahadha ala jahlin wa huwa fi nafsil amri dhallun. Yang kayak gini ini berada di atas kejahilan. Dan di waktu yang sama dia pun akhirnya jadinya lost, tersesat. Ya. Lianna tariq alladhi yasir fihi tariq dalal. Dikarenakan jalan yang dia pilih dan dia tempuh adalah jalan yang sifatnya lost, sesat. Ya. Maka perkara-perkara agama dan perkara-perkara hukum syariat ini membutuhkan perhatian lebih dan membutuhkan proses untuk dipelajari dan membutuhkan untuk bertalaki dari ahli ilmu. Talaki ini hadir, ini talaki, hadir. Oke? Talaki, hadir, duduk, ya. Fahum baina amrain. Orang yang kayak gitu mungkin di antara dua hal ini. Imma za'igh ya'rif annahu mukhti' walakin yurid at-tadlil. Entah memang dia orang yang menyimpang. Dia sadar kalau dia salah, tapi dia emang maunya menyesatkan manusia. Dan dia berkata, hadhihi ayah wa hadha hadis, noh ayatnya, noh hadisnya. Dan aku berhujjah dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaghurrun nas. Dengan itu dia memperlena manusia, menipu para manusia. Wa imma jahil, atau mungkin yang kayak gini ini emang berangkat dari jahil la yadri ma tariqatul istidlal. Emang orang yang jahil yang enggak paham bagaimana sih metodenya untuk berkesimpulan menggunakan dalil-dalil yang ada. Wala tariqah fahmin nusus. Mereka enggak tahu bagaimana metodologi cara memahami nas-nas yang ada. La ya'rif hadhil umur. Emang enggak mengenal hal-hal demikian. Li'annahu lam yata'allam ala ahlil ilm. Karena demikian nih, dia enggak belajar langsung sama ahli ilmunya sih. Innama ta'allam ala al-waraq. Yang kayak gini belajarnya sama kertas. Ya. Fal amru khatir jiddan. Perkara demikian ini bahaya banget. Ya. Lidzalik. Maka dari situ, yata'ayyan 'ala talabatil ilm ay ya'tannu bihadzal amr. Wajib untuk setiap para penuntut ilmu untuk memberikan perhatian kepada hal ini. Ya, dia mesti punya program apa aja yang dia mesti pelajari di dalam proses menuntut ilmunya ini supaya dia nanti kelak suatu saat bisa langsung bermuamalah, langsung berurusan dengan ayat-ayat dan hadis, ya. Agar mereka mempelajari semua ilmu-ilmu tersebut dengan dirasah hakikiyah, ya, ala ahli ilm, kepada para ahli ilmu, wa ala ahli basirah, kepada orang-orang yang memiliki basirah di dalam hal tersebut. In kanu yuridunal huda wal khair, apabila memang mereka dasarnya menghendaki hidayah dan menghendaki petunjuk, ya. Fa adillatu syara' mutarabitatun ba'duha bi ba'din. Wal ahkam asy-syar'iyyah mutarabitatun walladzi yaqta'u as-silah bainaha yaqta' ma amara Allahu bi. Nah, ini serem nih, ajib. Kalam Syekh Shalih Al-Fauzan.
Ketahuilah bahwasanya dalil-dalil syariat ini itu berkaitan satu sama lain. Ada keterikatan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Hadis yang satu dengan hadis yang lain. Ya, ahkam syariah, demikian juga hukum-hukum syariat. Itu memiliki keterikatan satu sama lainnya. Dan orang-orang yang mencoba memutus keterikatan di antara ayat-ayat, di antara hadis-hadis, di antara hukum-hukum syariat tersebut, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, Allah berfirman, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Mereka sengaja memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan sengaja berbuat kerusakan di muka bumi. Tuh. Ayat ini zahirnya, kirain ini lagi mengharamkan mengharamkan memutuskan silaturahmi kan? Begitu kan? Ajib kan istidlalnya. Ayat itu zahirnya, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Berarti apa nih? Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Oh, lagi ngomongin silaturahmi nih. Gitu kan? Karena perintah syariat agar silaturahmi memutus silaturahmi adalah kabair. Dosa-dosa besar termasuk kerusakan di muka bumi. Zahirnya begitu kan? Padahal maknanya lebih dari itu. Mereka yang hanya melihat satu sisi ayat-ayat dan hadis-hadis, satu sisi hukum-hukum syariat, dan berpaling pura-pura buta dari yang lain-lain yang gak sesuai dengan selera mereka nih, itu hakikatnya mereka mau memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ajib gak istidlalnya Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Kelak bagi mereka laknat, kelak bagi mereka seburuk-buruknya tempat kembali, wal'iyadzubillah. Itu udah bisa difahami ya? Udah bisa difahami, makanya selalu Anda bilang berulang-ulang. Awas, dalil itu bukan cuman sembarangan seseorang bisa nerjemahin ayat, bisa nerjemahin hadis, kemudian gebuk langsung di praktek lapangan. Jangan, nggak begitu kan? Karena emang tidak sesederhana itu bermuamalah dengan ayat-ayat dan hadis. Kau mendengar sebuah ayat, coba cari dulu ayat yang lain. Oke? Siapa tahu ayat ini ternyata umum, ada yang mengkhususkannya. Siapa tahu ternyata ayat ini mutlak, ada yang yuqayyidnya. Siapa tahu ayat ini ternyata mujmal, ada yang mubayyannya. Atau siapa tahu ayat ini ternyata udah mansukh, ada nasikhnya, udah dihapus, ada ayat yang menghapusnya. Iya gak? Dan jangan kau mencoba sok-sokan berkias. Maksudnya kias yang batil ya, maksudnya kias yang salah ya. Maksudnya berkias, ya ini berkias dengan kias yang keliru. Kias adalah diantara metodologi dari metodologi beristidlal yang disepakati oleh para ulama. Kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijma, kemudian kias. Bikhilaf zahiriyah, berbeda dengan kelompok zahiriyah yang tidak menyepakati kias sebagai sumber, ya, sebagai masdar. Tapi ya mereka ujungnya pakai juga gaya kias, cuman dengan istilah lain yang mereka gunakan, ya. Wallahu a'lam. Nah, itu kias yang tepat. Tapi ada kias juga orang seolah-olah menggunakan metodologi kias ini, tapi salah, ya, salah caranya, dan kemudian memang dengan berangkat dari niat yang keliru, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja." Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian kemudian dia meninggalkan istrinya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashara. Maka agar ia menjaga dirinya, maka agar para istrinya itu menjaga dirinya 4 bulan 10 hari. Ini ngomongin apa tuh ayat berarti? Iddah. Itu Al-Baqarah 234. Oke? Tapi beberapa ayat setelahnya di Al-Baqarah 240 ada lagi nih. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istrinya, wasiyah li azwajihim mata'an ilal haul, maka agar diwasiatin. Oke? yakni agar dia menjaga dirinya, mata'an ilal haul, agar dia menjaga dirinya dan agar dia diberikan rezekinya untuk menjaga dirinya di rumah selama setahun. Tuh, selama 1 haul. Haul itu apa?
bulan ketemu bulan lagi tuh haul. Berarti iddah dari ayat yang ini, kalau suaminya meninggal berapa lama? Setahun. Ja'ala iddatal wafah sanah kamilah, dijadikan iddah orang yang meninggal tuh setahun. Bi ayyil ayataini ta'khudz? Ayo, kau menghadapi dua ayat. Zahirnya kontradiksi gak? Kok 4 bulan 10 hari cenah, tapi iya setahun. Katanya 4 bulan 10 hari, tapi kok setahun nih? Mau ayat yang mana yang kau pakai? Ayo. Kan perlu ilmu kan? Atau kau baca misal firman Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan kau makan riba yang berkali-kali lipat. Tuh, artinya apa? Artinya apa? Iya, kalau enggak berkali-kali lipat, boleh dong. Berarti gitu kan? Tapi ada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba sekecil apapun. Tuh. Zahirnya kontradiksi gak? Mau berhujjah pakai yang mana? Dua-duanya ayat. Perlu ilmu gak berarti buat cerna ayat ini? Hah? Tayyib. Jawabannya. Ya. Al-ulama jama'u bainal ayatain. Para ulama nih, ketika menemukan yang kontradiksi gini, nggak boleh pura-pura buta dari satu. Mesti dicari jama'nya, jama'. Cari titik temunya. Oke? Okay? Bi'annal ayah al-akhirah, hadhihi kanat fi awalil amr. Yang mereka simpulkan adalah, ayat yang terakhir itu awal hukumnya begitu tuh. Yani awal hukum iddah orang yang meninggal, suaminya meninggal, itu setahun dulu awalnya tuh hukum begitu. Oke? Haitsu kanat al-mutawaffa anha tabqa fi baitiha sahnah kamilah fi al-iddah. Dulu tuh orang kalau yang meninggal, istrinya berarti mesti beriddah, bertahan di rumah selama setahun dulu. Tsumma khaffaf Allah, kemudian Allah ringankan hukum tersebut. Fa'anzalakallahu ta'ala, dari situ Allah turunkan firman-Nya. Ya, merubah hukum itu jadi 4 bulan 10 hari. No. Oke? Berarti itu apa kasusnya? Nasikh mansuh tuh. Untuk menentukan bahwa ini nasikh mansuh, berarti perlu pengetahuan sirah enggak? Kira-kira ayat mana dulu yang turun? Begitu kan? Enggak sembarangan bisa nerjemahin ayat, kemudian langsung hatam di lapangan kan? Perlu ilmu-ilmu yang lain untuk membantu memahami ini kan? Berarti begitu kan? Hah? Perlu pengetahuan tentang asbabun nuzul. Ayat ini kasus apa nih turunnya nih? Oh, kasusnya si fulan. Itu terjadinya di tahun apa? Oke, Rasul masih di Mekah kah apa di Madinah tuh? Lihat, sehingga jari ini Makiyah apa Madaniyah. Abis perang apa? Tuh. Ketahuan nggak? Oh, di sini nih tuh, daerah sini. Tapi ayat yang sebelumnya, oke, cari riwayat-riwayat yang ada. Turunnya di kasus apa? Asbabun nuzulnya. Oh, di kasus yang ini nih. Itu waktunya kapan? Oh, waktunya waktu itu yang ini lebih jauh duluan. Nah, berarti yang turun terakhir menghapus yang sebelumnya. Kalaupun di susunan ayat dia lebih dulu baru terus yang terakhir, oke? Tapi ternyata riwayat bilang bahwasanya ini yang terakhir turun, maka yang dipakai ini, yang ini dihapus. Itu nasikh mansuh. Bicara nasikh mansuh ini panjang lagi ya, akhi. Belum lagi ada nasikh mansuh. Mansuh lafzan, mansuh hukman. Itu ada sorry. Mansuh hukman, mabqi lafzan. Dihapus hukumnya, tapi lafaznya masih dipertahankan. Kayak kasus ini. Hukumnya udah gak dipakai kan? Tapi lafaznya masih menjadi salah satu ayat Allah di dalam Al-Quran gak? Nah, yo lu. Iya gak? Yang tadi kasus riba. Ternyata yang janganlah kalian makan riba berkali-kali lipat, ini dihapus. Yang dipakai hukum selanjutnya yang tinggalkanlah riba sekecil apapun. Tuh, tapi ini ayat, apakah udah nggak jadi anggota kitabullah? Atau masih jadi anggota kitabullah nih ayat? Masih tuh lihat, dia mansuh hukman, mabqi lafzan. Dihapus hukumnya, tapi lafaznya masih ditetapkan. Tuh, urusan mansukh nih. Oke? Lebih, ada mansukh lafzan mabqi hukman. Ada ayat yang lafaznya redaksinya dihapus dari Al-Quran, tapi hukumnya masih dipertahankan. Tuh, gak boleh ditengok.
asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhuma idza zanaya. Kakek-kakek laki atau kakek-kakek wanita apabila mereka berzina maka rajam mereka. Tuh, dulu tuh ada ayat itu. Ayat itu dihapus dari Al-Quran. Tapi hukum rajamnya masih berlaku nggak berjalan? Tuh, mansukh lafzan mabqi hukman. Lafaznya dihapus dari kitabullah. Tapi hukumnya masih dipertahankan. Tuh, lihat. Enteng nggak beginian? Terus mau sembarangan ente, mentang-mentang bisa bahasa Arab, asal baca ayat terjemahannya, hadis terjemahannya, terus jadi ulama keluar rumah. Ajib amat. Enggak begitu. Faham? Udah ana bisa cukup gambarkan belum? Metodologi berkesimpulan dan mencerna Al-Quran dan hadis. Enggak sesimpel itu. Faham ya? Contoh lagi, Allah memerintahkan untuk motong tangan maling. Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri wanita, potonglah tangan mereka berdua. Noh. Datanglah pertanyaan, ayyul yadaini tuqta'. Tangan yang mana yang dipotong? Yang dibilang kan tangan. Mutlak tangan. Yang namanya tangan mana? Hah? Dari ujung sini sampai sini. Ini tangan. Iya kan? Yang namanya tangan cuma sebelah. Apa kanan kiri? Kanan kiri ini tangan. Allah berfirman, potonglah tangan mereka. Sakiya ya ini. Dua nana. Dua-duanya. Tuh. Mutlak tangan. Iya kan? Maka tangan yang mana yang dipotong? Dan dipotongnya dari mananya? Ya. Dan kemudian berapa kasus pencurian sampai tangan tersebut dipotong? Semua hal tersebut tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran. Yang ada justru di sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah berikan kepadanya perintah untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, menjelaskan apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran. Fabayan, maka jelas, tampaklah annallati tuqta dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perjalanan Rasul. Bahwasanya yang dipotong itu ternyata tangan kanannya yang dipotong, kirinya jangan. Ya. Wal qata' dan yang dipotong min mifsalil kaf, dipotongnya dari sini, enggak dari sini. Tuh. Enggak boleh. Dan enggak boleh dipotong kalau misalnya kasus pencuriannya juga enggak sampai nisabnya. Tuh. Nisabnya itu seperempat dinar. 3 dirham, seperempat dinar. Yani kalau barang yang dicuri ternyata harganya di bawah 3 dirham, di bawah seperempat dinar, jangan dipotong. Jadi nggak masuk kasus pemotongan tangan, ya. Jadi ada nisab untuk curian. Bisa nggak seseorang sekarang langsung ketemu kitabullah, dia tahu oh ini perintah Allah, pencuri lelaki, pencuri wanita potong tangannya. Orang maling sendal swallow di masjid, berapa sih? Ya nggak? Ini sendal juga ada tulisannya masjid dikerok, ya nggak? Berapa sih harganya? Mana udah ledes tuh sendal. Dapat maling, terus dia potong di tempat apa begitu? Dan dari sunnah Rasul juga jelas bahwa yang melakukannya ternyata pemerintah yang berlaku. Bukan ormas, bukan DKM. Nggak boleh sembarangan. Hukum-hukum demikian nggak boleh sporadis, nggak boleh barbar. Harus rapih di dalam Islam. Demikian hukum jihad. Harus penguasa yang resmi yang menyuruh. Ya, demikian seruan-seruan boykot dan lain-lain. Kalaupun iya, itu hak penguasa untuk menyeru dan menentukannya. Ya, nggak boleh diserukan oleh DKM, nggak boleh juga oleh ormas. Ya. Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah. Iya gak? Kami salawat, berapa kali sholat yang disuruh? Ada gak di Quran? Hah? Wa ma mawaqituha, waktunya pas apa aja? Wa ma a'dad rakaat, berapa rakaat masing-masing sholat tersebut? Nggak ada. Manilladzi bayyan hadza? Siapa yang menjelaskan hal ini? Nah, itu dia fungsi datangnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Sunnah tufassir Al-Qur'an. Demikian sunnah mentafsirkan makna Al-Qur'an dan menjelaskannya, ya. Fal mas'alah tahtaj ila ilm. Kesimpulannya adalah bahwa permasalahan demikian itu butuh ilmu tentang hal ini, butuh skill tentang hal ini. Wa tahtaj ila basirah, butuh juga basirah, butuh juga pandangan yang tajam, yang jauh.
Ya, wa tahtaj ila fiqh fi dinillah. Permasalahan demikian gak sederhana, itu membutuhkan pemahaman yang mendalam di dalam agama Allah. Ya. Bisa lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran." Janganlah kalian sepeninggalku kembali menjadi orang-orang kafir, yadrib ba'dukum riqaba ba'd, yang dimana kalian saling membunuh satu sama lain. Oh, berarti membunuh membuat seseorang menjadi kafir. Dari hadis itu zahirnya, paham gak? La tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian nanti sepeninggalku, kalau aku udah meninggal, kalian balik lagi jadi kafir kayak dulu. Di mana kalian saling membunuh satu sama lain. Zahirnya dari hadis itu berarti, seseorang ngebunuh, jadi apa? Berarti membunuh, masuknya kasus riddah. Kasus yang membuat seseorang jadi murtad. Babnya itu bab riddah berarti. Zahirnya dari hadis tersebut. Oke? Tapi firman Allah Subhanahu wa taala mengarahkan maknanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Al-hur bil-hur, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, namun barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, saudaranya. Oke? Nah, di sini Allah menamakan yang namanya yang dibunuh ini dibilang saudara oleh yang membunuh. Allah yang menamakan ufiya lahu min akhihi. Tuh. Berarti yang si korban dibunuh masih Allah bilang, dia saudara. Saudara dari si pembunuh. Saudara seagama. Berarti membunuh, membuat dia keluar dari agama enggak? Nah, dapat diarahkan maknanya. Belum lagi Allah berfirman di awal ayat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian hukum kisos dalam kasus pembunuhan. Dan Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman. Tuh, berarti seorang mukmin membunuh, masih dia terhitung seorang yang beriman. Kalaupun ngebunuh, kalaupun 99-100 orang yang dibunuh. Nah terus kemana dong diarahin hadis tadi? Jangan kalian kembali kafir sepeninggalku, yang dimana kalian saling membunuh satu sama lain. Paham nggak? Ya? Maksud dari hadis tersebut, sebagaimana ditafsirkan oleh para salaf, maksud dari kekufuran yang ada di hadis tersebut, yakni al-kufru al-asghar, kufur kecil. Bukan al-kufru al-akbar, bukan kufur yang besar, al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama. Kufur kecil, tapi kufur kecil mah dosa gede, tetap hitungannya kufur kecil. Syirik kan ada syirik besar, syirik kecil, terus syirik kecil jadi dosa ringan. Enggak, dosa gede, cuman tidak membatalkan keislaman. Demikian kufur kecil, dosa besar, tapi tidak menjadi kasus yang membatalkan keislaman. Dapat? Ya? Alladzi la yukhrij minal millah. Kadzalika fi qoulihi ta'ala. Demikian juga dapat kita tangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman berperang, tuh. Berarti apa? Mereka berperang saling membunuh, tapi Allah tetap bilang minal mu'min. Tuh, dapat enggak? Berarti peperangan di antara muslim, pembunuhan di antara muslim tidak membuat seseorang keluar dari daerah iman atau Islam menjadi dapat gak? Ahli bid'ah yang emang pengennya penyimpangan, gak mau tahu sama ayat-ayat yang mengarahkan gitu atau hadis-hadis yang spesifik mengarahkan gitu. Dia ngotot pegang yang awal. Pokoknya Rasul bilang jangan kembali kafir sepeninggalku saling ngebunuh. Berarti ngebunuh kafir. Dia tuh udah ngebunuh si fulan, berarti dia udah kafir itu. Istrinya mesti udah pisah sama dia, anaknya gak dapat warisan. Tuh, panjang gak? Itu ahli bid'ah, maunya begitu. Gak mau tahu, dikasih tahuin yang spesifik, dibawain bukti juga gak mau tahu tetap. Kenapa? Karena udah punya kesimpulan duluan sebelum research. Emang. Ya? Dalla ala annahu la yazulu al-iman bil iqtital bainal mu'minin. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwasanya keimanan tidaklah jadi kedelet dengan peperangan di antara orang-orang yang beriman. Ya, innama hadza kabirah.
Yang ada hal tersebut hanyalah kabirah min kabairid dzunub. Dosa di antara dosa-dosa yang besar. Wa huwa kufrun asghar. Tapi masih kufur yang sifatnya kecil. Ya. Tsumma qala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Allah pun berfirman, sesungguhnya para orang-orang yang beriman ini bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian, di antara saudara-saudara kalian. Tuh. Allah berarti jelas menjadikan orang-orang yang saling berperang satu sama lain masih saudara. Fala budda minat tarawwi fi hadhil umur wa tafaqquh fi dinillah. Maka dalam hal-hal demikian emang perlu pelan-pelan. Jangan keburu-buru nyimpulin. Perlu tafakuh, perlu ngegali dalam-dalam untuk memahami kitabullah. Wa akhdhil ilmi min masadirih wa an hamalatih. Perlu mengambil ilmu dari sumber-sumbernya, dari orang-orang yang memang membawa ilmu. Ya. Demikian di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Demikian juga di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terdapat yang mutasyabiha yaruddu ba'duha ila ba'd, yang dimana satunya dikembalikan kepada yang lain untuk mengarahkan maknanya fayuwaddih ba'duha ba'dan, sehingga ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut saling menjelaskan satu sama lain, wa yufassir ba'duha ba'dan, dan saling mentafsirkan satu sama lain. Tayyib, kita cukupkan itu bab 156, insyaallah dapat difahami ya. Pertemuan yang akan datang masuk ke bab 157. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.